Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 27 Januari 2025. Pekan biasa ketiga, ofisi pekan ketiga, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menghadap wajah Tuhan dengan lagu syukur. Madah.
Allah cahaya abadi, Tritunggal yang Maha Suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamu lah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Allah kita datang dan tidak akan diam. Mazmur 49. Aku datang bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Tuhanlah Allah segala dewata, firman-Nya memanggil bumi dari timur sampai ke barat. Allah bersinar dari Sion, kota yang terindah. Allah kita datang dan tidak akan diam. Api menjilat di hadapannya, badai yang dahsyat melingkunginya. Ia memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Himpunkanlah di hadapanku semua kekasihku, yang mengikat perjanjian dengan daku dalam darah kurban sembelihan. Semoga langit mewartakan tuntutan Allah yang tepat, sebab Dialah Allah yang adil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah kita datang dan tidak akan diam. Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman.
Hai Israel, aku hendak bersaksi melawan dikau. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menyalahkan dikau. Bukan pula karena kurban bakaranmu yang tetap ada di hadapanku. Bukan kurban sapi yang kutuntut dari kandangmu. Bukan pula kurban kambing dari kawananmu. Sebab milikkulah segala marga satwa di hutan, dan segala hewan di gunung gemunung. Aku mengenal segala burung di udara, dan semua binatang di padang kepunyaanku. Seandainya aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging sapi? Ataukah aku minum darah kambing? Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, dan penuhilah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Niscaya aku akan menyelamatkan dikau, dan engkau akan memuliakan Aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, bukanlah kurban yang kusukai, melainkan hati yang mengasihi Aku, dan orang yang sungguh mengenal Allah. Tetapi kepada orang berdosa Allah berfirman, bagaimana mungkin engkau mendaras hukumku, dan berani berbicara tentang perjanjianku? Padahal engkau membenci amanatku, dan mengesampingkan firman-Ku. Jika melihat pencuri engkau berkawan dengannya, engkau bergaul dengan orang berzina. Mulutmu mengeram kejahatan, dan lidahmu menetaskan tipu muslihat. Engkau duduk-duduk mengumpat saudaramu,
Engkau mendesah-desuskan fitnah melawan buah kandung ibumu. Itulah yang kau lakukan. Masakan aku diam saja? Engkau memupuk keinginan jahat. Masakan aku seperti engkau? Camkanlah ini, hai kamu yang lupa akan daku. Jangan sampai aku menerkam dan tiada yang dapat melepaskan. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, Dia akan kumuliakan. Barang siapa mengikuti bimbinganku, Dia kupuaskan dengan keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukanlah kurban yang kusukai, melainkan hati yang mengasihi aku dan orang yang sungguh mengenal Allah. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-100. Jangan mengatakan kepada Yesus engkau menginginkan penghiburan dalam doamu. Akan tetapi bila Dia memberikannya kepadamu, bersyukurlah kepadanya. Katakanlah selalu kepadanya bahwa yang kau inginkan adalah ketekunan. Artikel ke-101. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah walaupun usaha-usahamu tampaknya sia-sia. Doa akan selalu membawa hasil. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan.
Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami mengabdi Engkau dengan segenap hati dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.